A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Fevendavanto dari Prodi PKSD kelas B dengan nomor NIM 23042811065. Di sini saya akan membahas materi tentang komputer untuk memenuhi tugas literasi digital. Yang pertama yaitu pengertian komputer. Komputer merupakan seperangkat benda yang dapat kita jumpai di berbagai tempat, khususnya di perkantoran atau rumah-rumah, sebagai alat bantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Dalam bahasa Yunani, komputer disebut komputare, yang berarti menghitung. Sehingga pengertian komputer secara sederhana adalah sebuah alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika, sedangkan secara umum adalah peralatan elektronika yang berfungsi sebagai penginput data kemudian mengolahnya dan memberikan keluaran informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Kedua yaitu proses kerja komputer. Proses kerja komputer melibatkan serangkaian langkah yang melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. Pertama yaitu input. Informasi dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input secara keyboard, seperti keyboard, mouse, dan perangkat lainnya. Yang kedua, proses. Prosesor atau CPU menjalankan instruksi dari program-program yang dijalankan, memproses data dan melakukan operasi logika serta aritmatika. Yang ketiga, penyimpanan. Data yang diperlukan untuk proses diambil dari penyimpanan, biasanya RAM, yang menyediakan akses cepat tetapi bersifat sementara. Data yang penting disimpan dalam penyimpanan jangka panjang seperti hard drive atau SSD. Yang keempat, output. Hasil dari proses komputer ditampilkan kepada pengguna melalui perangkat output seperti monitor atau dicetak melalui printer. Yang kelima, pengendalian. Sistem operasi dan program mengatur dan mengontrol alur kerja komputer serta sumber daya seperti memori dan perangkat input ataupun output. Yang keenam, komunikasi. Komputer dapat berkomunikasi dengan perangkat lain atau jaringan, memungkinkan pertukaran informasi. Yang ketiga, kelemahan komputer. Berikut kelemahan komputer meliputi yang pertama, ketergantungan pada listrik. Komputer memerlukan pasokan daya listrik untuk berfungsi. Gangguan listrik atau pemadam dapat menyebabkan kehilangan data atau kerusakan pada perangkat keras. Yang kedua, keterbatasan daya tahan hardware. Komponen perangkat keras memiliki batas umur pakai dan dapat mengalami kegagalan. Ini bisa menyebabkan kehilangan data jika tidak ada tindakan pengamanan. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Meskipun teknologi terus berkembang, komputer memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas memori dan kecepatan pemrosesan. Tantangan ini menjadi lebih terasa dengan kebutuhan komputasi yang semakin kompleks. Yang keempat, kelebihan komputer. Berikut kelebihan komputer meliputi yang pertama, pemrosesan cepat. Komputer dapat melakukan perhitungan dan pemrosesan data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manusia, memungkinkan penyelesaian tugas-tugas kompleks dalam waktu singkat. Yang kedua, kemampuan penyimpanan data. Komputer memiliki kapasitas penyimpanan besar, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses volume data yang besar secara efisien. Yang ketiga, presisi dan konsistensi. Komputer dapat melakukan tugas dengan tingkat presisi dan konsistensi yang tinggi, mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang keempat, kemampuan komunikasi. Komputer dapat terhubung ke jaringan, memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antara pengguna di seluruh dunia. Yang kelima, kemampuan otomatisasi. Komputer dapat mengotomatisasikan banyak tugas rutin, menghemat waktu dan upaya manusia. Yang keenam, fleksibilitas dalam penggunaan. Komputer dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, ilmu pengetahuan, hiburan, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, kemampuan simulasi. Komputer dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai situasi, memungkinkan pengguna untuk menguji ide atau strategi tanpa risiko nyata. Yang kelima, masalah umum yang sering terjadi pada komputer, yaitu meliputi pertama, kegagalan perangkat keras. Komponen perangkat keras seperti hard drive, RAM atau CPU dapat mengalami kegagalan, menyebabkan crash sistem atau kehilangan data. Yang kedua, kesalahan sistem operasi. Masalah pada sistem operasi dapat menyebabkan ketidakstabilan atau kegagalan sistem. Pembaruan sistem operasi yang tidak tepat juga bisa menjadi sumber masalah.
Yang ketiga, masalah koneksi jaringan. Kesalahan atau masalah dengan koneksi jaringan dapat menghambat akses internet atau komunikasi dengan perangkat lain. Yang keempat, konflik perangkat lunak. Instalasi perangkat lunak yang tidak kompatibel atau konflik antar program dapat menyebabkan kinerja buruk atau crash system. Yang kelima, kehabisan ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan yang penuh dapat menyebabkan kinerja lambat dan menghambat instalasi atau pembuatan perangkat lunak. Yang keenam, kesalahan pengguna. Kesalahan pengguna seperti pengaturan yang salah, penghapusan file yang penting, atau manipulasi konfigurasi yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah. Yang ketujuh, overheating. Komputer yang terlalu panas dapat mengalami masalah kinerja dan bahkan kerusakan perangkat keras. Yang keenam yaitu masalah yang dihadapi oleh pengguna. Yang pertama yaitu koneksi internet bermasalah. Masalah dengan koneksi internet, baik itu lambat atau terputus, seringkali menjadi keluhan umum. Yang kedua, masalah dengan perangkat input ataupun output. Kerusakan atau ketidakfungsian perangkat input seperti keyboard dan mouse atau perangkat output seperti monitor dapat menghambat pengguna komputer. Yang ketiga, kesulitan instalasi perangkat lunak. Pengguna mungkin mengalami kesulitan saat menginstal atau memperbarui perangkat lunak karena konflik, persyaratan sistem yang tidak terpenuhi, atau kesalahan lainnya. Keempat, lupa kata sandi. Kehilangan atau lupa kata sandi dapat mengakibatkan kesulitan masuk ke sistem. Yang kelima, masalah pembaruan. Pembaruan sistem operasi atau perangkat lunak kadang-kadang dapat menyebabkan masalah kompatibilitas atau kinerja. Yang keenam, kehabisan ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan yang penuh dapat mengakibatkan kinerja lambat dan kesulitan dalam menyimpan file baru. Yang ketujuh, kesulitan backup dan pemulihan data. Pengguna mungkin menghadapi kendala saat mencoba membackup data atau mengembalikan data dari backup. Oke, baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.